percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita masuk Pater pada pertanyaan yang ke-6 dari Natalia Utami. Dia bertanya, apakah rosario yang kita pakai harus diberkati terlebih dahulu dan wajibkah berdoa rosario setiap hari? Oke, teman-teman, ini soal pemberkatan rosario ya. Dan gereja memang menganjurkan demikian agar rosario yang kita pakai untuk doa itu diberkati dulu. Dalam Direktorium Kesalian Umat dan Liturgi, Asas dan Pedoman menegaskan, pemberkatan rosario mengungkapkan hakikat jemaat dan rosario. Setelah pemberkatan rosario disusul dengan pemberkatan umat yang memakainya untuk merenungkan misteri hidup, kematian, dan kebangkitan Tuhan agar tercipta keselarasan antara doa dan kehidupan. Dalam buku ritual Romawi, khususnya untuk pemberkatan barang-barang suci ya, ada bagian khusus untuk pemberkatan rosario. Jadi sekali lagi gereja menganjurkan demikian. Nah, apakah wajib berdoa rosario? Saya pakai jawaban lagi nih. Gereja menganjurkan agar umat berdoa rosario, tapi bukan mewajibkan. Ya, kenapa gereja menganjurkan umat berdoa rosario? Bukan cuma umat ya, jadi gereja itu seluruh umat beriman ya, menganjurkan kepada seluruh umat beriman, kepada para imam, biarawati, umat awam ya. Karena rosario ini adalah doa yang unggul. Tetapi ketika mendoakannya, kita yang mendoakan itu harus merasa bebas dan tidak merasa bersalah, juga tidak merasa terpaksa. Begitu ya. Tentu saja konteksnya bisa berbeda kalau kita mau mengajarkan ke anak-anak kelas 6, kelas 1, 2, 3 SMP, kadang-kadang kita perlu paksa-paksa ya. Bahkan waktu saya ingat dulu waktu di Manado, sebelum saya melanjutkan sekolah di luar Manado, apalagi sebelum saya masuk seminari ya, itu orang tua mengajak anak-anak untuk ikut rosario bergiliran tiap malam di bulan Mei dan Oktober. Dan saya selalu ingat motivasi saya itu waktu itu tidak sepenuhnya ingin rosario, tapi karena pengen itu dapat snack, dapat snack ya. Nah, biasanya kan kalau keluarga-keluarga yang ada di Manado, pengalaman saya dulu ya di paroki saya, Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado, itu wilayah-wilayah rohaninya tiap hari itu ada doa rosario. Bahkan kalau seandainya satu wilayah rohani itu punya 33 kakak, itu artinya kan melebihi hari dalam satu bulan. Itu bisa satu hari dua rumah yang kita kunjungi untuk rosario. Itu artinya ada 2 snack berbeda. Nah, itu motivasi adik-adik gitu ya. Nah, sekarang kita yang sudah dewasa ini, ya gereja menganjurkan agar kita berdoa rosario. Gitu. Ya, Pater, kita masuk pada pertanyaan yang ke-7 dari Edi Sitepu. Dia bertanya, bolehkah rosario dipakai oleh non-Katolik? Soalnya ada beberapa teman non-Katolik tapi memakai rosario hanya sebagai aksesoris tanpa tahu maknanya. Padahal kalung suci bagi orang Katolik. Bagaimana sikap saya kepada orang-orang tersebut? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Saya akan menjawab ini dari perspektif kita sebagai orang Katolik. Karena yang menggunakan rosario sebagai aksesoris atau hanya sebagai kalung belaka itu bukan teman-teman non-Katolik saja. Bahkan ada orang-orang Katolik itu menggunakan rosario di leher ya sebagai kalung, kadang-kadang cuma sebagai hiasan, ya, hiasan belaka. Nah, Profesor Edward McNamara, seorang profesor teologi, jadi dia bukan santo, bukan bapak gereja ya, dia memberikan masukan yang cukup baik ya. Dia bilang begini, tidak terhormat menggunakan rosario sebagai hiasan belaka. Ya. Nah, ini untuk orang Katolik. Nah, bagaimana untuk saudara-saudari kita yang non-Katolik ketika mereka menggunakan rosario? Nah, saya pernah punya pengalaman ini dan saya menjelaskan kepada orang yang non-Katolik tentang doa rosario. Tahu enggak buat apa yang terjadi setelah itu? Teman saya non-Katolik itu kemudian masuk Katolik. Ya, jadi dengan hal yang sederhana itu kita bisa mengajak orang
menjadi kagum dengan gereja Katolik. Dan memang rosario kita itu kan sebenarnya gabungan dari misteri-misteri inti dalam kehidupan Kristus. Doa-doa dasar kita ada di situ. Sehingga akhirnya orang, oh ternyata ini bukan cuma apa ya, bukan cuma ya hiasan. Nah, ketika kita ajarkan mereka minta itu ya, biasanya ada selebaran doa rosario itu kan yang ada di gereja, saya kasih, ya tertarik jadi Katolik. Saya ingat sekali, ini mungkin agak berbeda ya dengan pertanyaan dari saudara kita ini. Pastor Frankie Renkung, MSc. Beliau sudah meninggal dunia, imam muda, namun sayangnya kena sakit dan meninggal. Dia, ketika kami di sekolah tingkat MSc, itu pernah sharing tentang bagaimana kami bermisi. Salah satunya adalah bagaimana ketika orang-orang non-Katolik itu ingin jadi Katolik, pelajaran apa yang akan kami kasih. Dan dia bilang, paling gampang itu, paling mudah adalah dengan memberikan mereka rosario. Ajar mereka rosario. Karena di rosario itu semua doa dasar dan semua permenungan refleksi tentang hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus itu direnungkan dalam satu untaian rosario itu. Aduh, luar biasa. Dan itu jadi, ada seseorang mungkin yang non-Katolik, ketika dia pakai rosario, kita jelaskan dengan baik dan ramah, akhirnya dia tertarik menjadi Katolik. Nah, jangan sampai kita menjadi sensitif, malah marah-marah, orang akhirnya kabur. Padahal itu jangan-jangan cara Tuhan memakai kita dan juga menjadi sarana untuk dia mengenal kebenaran. Begitu, Bud. Wow, luar biasa, Pak. Patar, kita masuk pada pertanyaan yang ke-8 dari Yosefin Prasetyaningsi. Dia bertanya, ketika lupa membawa kalung rosario, bolehkah saya mendoakan doa rosario dengan memakai 10 jari saya? Oke, jadi saudara atau saudariku yang terkasih ini, ya, boleh saja. Ingat ya, rosario yang diberkati tentu saja itu adalah benda yang sudah diberkati, dan kalau seandainya ada apa-apa, sudah rusak atau hancur, kita harus memperlakukannya dengan hormat seturut hukum gereja. Tetapi bila tidak sengaja ketinggalan, ya, sehingga kita lupa, ya, contohnya lupa atau mungkin terselip di mana, kita bisa memakai alat bantu lain dalam berdoa rosario. Yang sering dipakai adalah tentu saja jari-jari, ya. Ingat, pada mulanya untaian rosario itu ya dalam sejarah yang tadi saya katakan, pertama-tama itu adalah alat bantu berdoa. Alat bantu berdoa. Gitu. Pertanyaan yang ke-9 dari Lola Lina, dia bertanya, Pater, apakah butir-butir doa rosario itu hanya dipakai untuk doa 50 Salam Maria? Bolehkah saya pakai untuk berdoa 50 Bapa Kami atau berdoa 50 Tuhan kasihanilah? Tidak apa-apa, ya. Jadi bahkan kalau tadi kita lihat sejarahnya, malah mulanya 150 kali Bapa Kami. Coba bayangkan. Kemudian berkembang 50 diganti dengan Salam Maria dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan. Di beberapa literatur yang menulis kesan umat masa lalu, ada yang bilang bahwa rosario itu juga dipakai untuk melafalkan atau Tuhan kasihanilah. Itu juga bisa, ya. Bahkan ini kelihatan ya, Komuskini ya, Komuskini ini rosario ini dari teman-teman gereja Ortodoks. Saya dapat dari seorang romo. Ini bisa menyebut nama Yesus atau Tuhan kasihanilah, atau saya pakai untuk Salam Maria, Bapa Kami, tidak apa-apa. Dari sekali ini membantu doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus kasihanilah aku, Tuhan Yesus kasihanilah aku, atau Kyrie eleison, gitu. Jadi bisa ya. Yang penting dipakai untuk membantu kita berdoa, gitu. Wah, terima kasih Pater penjelasannya dan pencerahannya. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, Pater, dari Echa. Dia bertanya, mengapa banyak orang Katolik lebih suka berdoa melalui perantaraan Bunda Maria dalam rosario? Mengapa tidak berdoa dengan menyusun kalimat spontan sendiri? Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan menarik. Jadi tidak ada yang melarang orang berdoa pribadi. Tidak ada yang melarang. Silakan berdoa pribadi. Ya. Dan itu baik ya, berdoa pribadi. Tapi mengapa orang Katolik lebih senang dengan doa rosario, berdoa melalui perantaraan Bunda Maria? Mungkin ini soal pengalaman rohani umat beriman yang diwariskan dari masa ke masa.
Dan kita tahu ya, anak Maria tidak akan pernah hilang. Ya, di kitab suci bahkan dikatakan mintalah bantuan orang-orang kudus, terutama kita percaya melalui doa-doa dari Santa Perawan Maria. Gitu. Sehingga orang Katolik yang dari masa ke masa itu punya hubungan yang sangat dalam, sangat personal dengan Bunda Maria, itu merasa bahwa berdoa bersama Maria, ya, bukan berdoa kepada Maria ya, tapi berdoa bersama Maria atau berdoa dengan perantaraan Maria, itu adalah suatu hubungan relasi spiritual yang sangat dalam, begitu. Ya, kalau mau berdoa dengan kalimat sendiri, silakan, tidak ada masalah. Wow, luar biasa. Terima kasih Pater untuk penjelasan dan juga pencerahannya dalam katekese bulan Rosario di bulan Oktober yang penuh rahmat ini. Kita mohon berkat dari Pater. Oke, teman yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu katekese kita bersama Pater Ardi. Sampai jumpa di seri katekese selanjutnya di bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih, salve. Makasih, Pater. Terima kasih Putra.